Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Silviana Umi Damayana, kelas 1A Teknik Informatika NPM 24050400029. Ini adalah soal yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Method, secara literal, method berarti mengurutkan dengan cara menggabungkan. Sesuai dengan namanya, algoritma method melibatkan penggabungan secara berulang-ulang hingga membentuk rangkaian nilai yang terurut. Berdasarkan jenisnya, algoritma ini termasuk dalam kategori algoritma divide and conquer yang bekerja secara rekursif, memecah kemudian menggabungkan rangkaian nilai yang ingin diurutkan sampai seluruh nilai menjadi terurut. Algoritma method sendiri tidak hanya menggabungkan. Algoritma ini terlebih dahulu melakukan pemecahan berulang-ulang, baru kemudian diikuti dengan penggabungan yang disertai pengurutan. Prinsip kerja method itu ada 3. Yang pertama, data dipecah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap atau setengah minus atau jika data ganjil. Dari seluruh data kemudian pecahkan lagi untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri satu data dari setiap blok. Yang kedua, menggabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama apakah data pada blok pertama lebih kecil dibandingkan dengan data yang berada pada blok kedua. Jika ya, maka data pada blok pertama akan tetap menempati blok pertama. Namun jika tidak, maka data pada blok pertama akan berpindah menjadi data kedua. Yang ketiga, lakukan hal yang sama seperti pada step yang kedua sampai data kembali menjadi satu blok utuh seperti pada awal. Ini adalah program dari method. Nah, ini cara pengerjaan method. Itu ada data 50, 10, 40, 20, 30, 60, dan 70. Nah, data tersebut dipecah menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian itu, yang pertama itu terdiri dari 50, 10, 40, 20, dan yang kedua itu 30, 60, 70, dan dipecah lagi. Yang pertama itu menjadi 2 bagian lagi. Nah, itu menjadi 50 sama 10, dan yang kedua 40 dan 20. Terus yang di sampingnya itu kan ada data 30, 60, 70. Nah, itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama 30 dan 60, yang kedua 70 saja. Habis itu dibagi menjadi 2 lagi yang akan menjadikan satu data saja. Nah, yang pertama itu terdapat 50 dan yang kedua 10. Yang sampingnya lagi yang 40 sama 20 itu yang pertama 40 dan yang kedua 20. Yang sampingnya lagi yang 30 dan 60 itu dibagi menjadi 2. 30 yang pertama dan yang kedua 60. Yang 70 diturunin. Langsung turunin karena cuma ada 1. Habis itu kita gabungin lagi. Jadi 50 sama 10 kita gabungin jadi 1. 40 sama 20 digabungin jadi 1 lagi. 30 sama 60 digabungin jadi 1. Dan yang terakhir 70. Habis itu dari kedua data tersebut itu yang 50 sama 10 dan yang sampingnya 40 sama 20 itu digabung dulu ya, menjadi seperti itu 50, 40, 20 dan 10. Yang sampingnya juga digabung lagi 30, 60 sama 70. Tetapi di situ sudah mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
Habis itu yang terakhir itu datanya diurutin dari yang paling besar, yaitu menjadi 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Algoritma quicksort diperkenalkan pertama kali oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Computer Journal 5 pada April 1962. Quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan perbandingan dengan metode divide and conquer. Disebut quicksort karena algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Ini adalah program dari quicksort. Cara pengerjaan yang quicksort. Array awal atau data awalnya itu adalah 50, 10, 40, 20, 30, 60, dan 70. Langkah pertamanya itu pilih pivotnya dulu. Nah, pivotnya itu 70. Yang 70. Terus kita buat partisinya. Jika elemen atau datanya itu lebih besar maka berpindah, tapi kalau lebih kecil berarti tidak berubah gitu. Nah, kan kalau 70 sama 50 itu kalau dibandingin itu 50 lebih kecil, berarti nggak bisa pindah. 10 juga lebih kecil, 40 juga lebih kecil, 20 juga lebih kecil, 30 juga lebih kecil, 60 juga lebih kecil dari 70. Jadi tidak ada perubahan pada posisi tersebut. Jadi hasil partisinya adalah 50, 10, 40, 20, 30, sama 60. Nah, sekarang kita pada langkah ke-3, rekursi pada kiri. Kita fokus pada array yang kiri. Array yang kiri itu ada 50, 10, 40, 20, 30, sama 60. Kita ambil pivotnya yang 60. Kita partisi kembali 60 sama 50 itu kan 50 lebih kecil dari 60, jadi nggak usah pindah. 40 juga lebih kecil, 20 juga lebih kecil, 30 juga lebih kecil, jadi nggak usah pindah. Terus kita rekursi pada kirinya itu 50, 40, 20, sama 30. Nah, pilih pivotnya yang 30. Kita partisi lagi, jadi hasilnya 50 sama 40 itu di rekursi kiri 50 sama 40. Jadi rekursi pada kiri itu 50 dan 40. Pilih pivotnya yang 40. Hasil partisinya 50. Rekursi pada kirinya adalah 50. Sudah terurut satu elemen. Jadi langsung digabungkan kembali. Penggabungannya itu 50, 40, 30, 20, 10, 60, sama 70.
terus digabungkan menjadi, kan kita mau mencari yang lebih besar dulu, jadi menjadi hasil akhirnya itu jadi 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10.